Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zendra Raja Hasan dengan NIM 2355301208 dari kelas 2 TIF. Kali ini merupakan berupa video penjelasan mengenai pertemuan 11 yang dimana yang pertama itu ada tugas tunjukkan penerapan git clone pada folder kosong. Terus yang kedua ini terapkan use effect dengan menerapkan pemanggilan API untuk quote inspirasional dari endpoint seperti berikut di bawah atau API quote publik lainnya. Terus yang ketiga ini terapkan dynamic route dengan membuat halaman detail untuk 4 buah menu dan 4 buah menu ini silahkan tentukan sendiri gitu. Nah, pada yang pertama itu yaitu tunjukkan penerapan git clone pada folder kosong. Oke, yang buat pertama itu kita buat dulu ya folder kosong. Di sini saya buat pada folder semester 4 dengan ada BPF2. Lalu saya buat dengan folder ini, project min masih kosong ya, yang seperti kita bisa lihat di sini masih kosong. Jadi kita langsung saja buka foldernya itu di Visual Code. Nah, gimana sih cara bisa kita nge-cloning eh, project yang terdapat pada Gidok ini, project saya sebelumnya, yang bernama Glowsphere, agar kita bisa clone dari folder yang hanya kosong seperti ini saja. Oke, caranya itu yang pertama kita copy HTTPS-nya, lalu pada folder kosong itu kita jalankan git clone, lalu kita letak linknya, dan diakhiri dengan titik agar ia terbaca gitu. Nah, maka akan ada keterangan yaitu cloning into, dia akan cloning. Nah, di sini sudah berhasil ya, done di sini tulisannya. Yang menandakan bahwa cloningnya itu sudah berhasil gitu. Yang dimana kalau misalnya hanya untuk memastikan lagi kita coba login ke Vercel. Nah, tampilan Glowsphere saya itu seperti apa sih gitu. Biar memastikan bahwa kita itu emang benar-benar sudah mengklon Glowsphere saya. Nah, seperti ini, Glowsphere itu seperti ini. Lalu ada manajemen testimoni seperti ini, pemesanan seperti ini, produk ini. Nah, kan di sini kan sudah berjalan nih. Nah, agar kita bisa memastikan bahwa emang sudah berjalan atau sudah mengambil dari repository pada GitHub, kita install terlebih dahulu. Ini sebentar saja. Kita tunggu sebentar. Nah, jika seperti ini lalu kita npm run dev. Maka pada lokalhost-nya itu pasti akan menampilkan sesuai dengan apa yang terdapat pada versi kita dari project yang kita ambil dari repository GitHub. Oke, dia sedang loading. Tunggu terlebih dahulu. Nah, seperti ini sama ya. Tampilannya sama, ada testimoni juga, tampilannya sama, pemesanan, produk, nah, pemesanan, produk, new formnya juga bisa kita akses. Ini, manajemen kontak as, FAQ, ini error, menentukan animasi, error, ini juga error. Oke, Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan codingannya. Nah, ini adalah pembahasan codingan yang dimana menerapkan use effect. Ini, use effect ini untuk pemanggilan API code inspirasional gitu. Nah, nah dari sini itu saya letak use effect itu pada dashboard ini. Nah, yang dimana dia itu akan menampilkan data dari link API ini, yaitu dia itu eh, berupa advice ini beberapa saran gitu. Tapi datanya itu random gitu dia. Ketika ini misalnya ini enjoy a little nonsense, ketika kita refresh maka ia menampilkan data yang berbeda. Nah, di situ kita ingin menampilkan data dari saran yang akan berubah-berubah setiap kita refresh gitu. Nah, disitulah kita gunakan use effect agar dia bisa memanggilkan eh, banyak data. Ketika dia di refresh, maka dia akan menampilkan data yang baru lagi gitu. Nah, jika error, dia akan menampilkan gagal mengambil kutipan motivasi. Nah, terus buat waktunya itu atau returnnya itu, di sini saya menggunakan di bounce itu 100 ms agar tidak terlalu lama nanti ketika kita refreshnya itu. Soal tadi saya coba di bagian 500 ms itu agak lama ketika tombol tombol refreshnya itu saya tekan gitu. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Langsung saja kita masuki ke bagian demonya.
Nah, pada tampilan dashboardnya itu akan seperti ini. Terdapat ini inspirational quote, ini di sini measure twice, cut once. Refresh misalkan, nah maka ia menentukan beda lagi. Everything in moderation, including moderation itself. Sama juga kita kalau kita refresh ini, maka ia menentukan berbeda. Nah, ketika dia belum memuat itunya, dia akan menampilkan membuat motivasi, dan ketika tampil dia akan menampilkan yang baru lagi. Sarcasm is the lowest form of wit. Employ correctly with explaining. Kita refresh lagi dengan pilihan yang beda lagi. Always block false. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian ini ya, dynamic root-nya terdapat pada empat menu. Yang pertama itu saya bikin pada pada bagian produk detail, yang dimana saya menggunakan data dari produk saya tersendiri, yaitu data produk JSON. Nah, di bagian produk ini saya menambahkan gambarnya. Saya buat sebanyak 5 biji aja, itu ada glow serum, hydrating toner, lipstick, lotion, dan face wash gitu. Yang pada produk retail itu seperti ini, terdapat pagination, terus ada page header, ada paramnya juga, dan ini untuk pembacaan data dari IDI tersebut agar bisa memanggil pada tampilan produknya nanti gitu. Nah, kalau misalnya IDI itu tidak temukan, dia tidak bisa memanggil, terus ada detail produk, lalu ini agar menampilkan gambar dari data produk yang terletak pada data JSON. Lalu ini ada tulisan ID produk, nama produk, kategori, harga, stok, dan lainnya gitu. Nah, itu buat bagian produk detail. Yang selanjutnya itu ada order detail. Yang sama saya juga menggunakan data dari JSON-nya, itu order JSON. Nah, hampir sama juga seperti tadi dikarenakan ada penyimpanan data. Jadi kita menggunakan cons ID di sini dengan list params. Ada header, terus ada ini error kalau misalnya data yang tidak ditemukan. Lalu di sini ada cons render status batch untuk menampilkan status ya. Karena di sini pada status pemesanannya itu ada tiga, ada selesai atau complete, pending atau ditunda, dan cancel atau ditolak gitu. Nah, maka ya kalau misalnya complete akan menampilkan dengan emoji ini berwarna hijau, checklist dengan warna hijau, kalau dia pending dengan waktu dan berwarna kuning, lalu pada cancel dia akan menampilkan dengan berwarna merah dan emoji silang seperti ini gitu. Nah, ada page feeder. Nah, pada tampilannya ini, detail ini terdapat order ID, nama customer, produk, jumlahnya berapa, total harga, dan statusnya itu beserta warna yang akan ditampilkan nanti. Selanjutnya ada ini, testimoni detail. Testimoni detail ini sama juga saya menggunakan data dari testimoni ini, di mana saya menambahkan ini ya, rating dan tanggalnya gitu. Nah, jadi pada testimoni detail ini, dia sama juga menggunakan ID untuk penyimpanan data. Terus kalau error akan menampilkan testimoni dengan ID tidak ditemukan. Ada header dengan detail testimoni, ID testimoni, nama, produk, pesan, dan ratingnya gitu. Jadi ini akan menampilkan jumlah bintang atau jumlah rating dari data testimoninya. Selanjutnya ada FAQ. FAQ di sini FAQ. Nah, detail ini. Sama juga dia tuh menggunakan data dari JSON FAQ, terus ada cons untuk bagian ID-nya, penyimpanan ID-nya, terus detail FAQ, ID FAQ, kategori pertanyaan dan jawaban. Nah, agar bagian dari empat detail ini semua bisa diakses pada halaman awalnya yaitu produk, FAQ, order, dan testimoni itu, ada bagian produknya itu saya tambahkan ini. Dia bisa mengakses produk retail, saya menggunakan ini TD class name link yang dimana akan mengarahkan ke kelas, yaitu dengan produk dan akan membaca produk ID yang terdapat pada produk JSON itu. Maka nanti pada bagian dari nama produknya itu akan terdapat tombol yang akan mengarahkan kita ke bagian produk detail gitu. Itu pada bagian produk. Nah, lalu pada bagian order, nah sama juga di sini class name dengan order yang akan mengarahkan yang akan mengambil data dari order ID gitu agar kita bisa mengakses order detail. Pada testimoni juga kita di sini menggunakan link link yang dimana akan mengarahkan kita ke bagian testimoni dengan mengambil data ID item tersebut, dan kita akan bisa mengakses testimoni detailnya. Sama juga dengan FAQ di sini kita akan menggunakan FAQ yang akan mengarahkan ke bagian FAQ item ID-nya tersebut itu. Jadi pada hasilnya itu seperti ini untuk bagian manajemen produk ini ya. Nah, terus ada perubahan itu nama produk yang bisa diklik dan akan menampilkan detail produk. Ada gambarnya, ID, nama, kategori, harga, dan stok seperti ini. Sedangkan pada bagian pemesanan, kita di sini bisa klik bagian ID-nya, di mana akan menampilkan detail order, nama, produk, jumlah total, dan statusnya itu satu, itu complete, ini pending, dan ini cancel.
Yang selanjutnya pada testimoni seperti ini, yang dimana pada bagian ID dan nama itu bisa kita klik akan menampilkan detail testimoni dengan ID, nama, produk, pesan, dan ratingnya. Dan terakhir itu ada FAQ, di mana kita bisa mengklik pada pertanyaan umum ini, dan akan menampilkan detail FAQ, ID, kategori pertanyaan, dan jawaban. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pertemuan 11 ini, use effect, dan dynamic. Oh ya, mohon maaf, ini ada ketinggalan pada bagian FJSX ya. Nah, untuk bagian dynamic route itu saya tambahkan dulu keempat ini. Ini ada cons produk detail, order, testimoni, dan FAQ detail agar bisa diakses. Lalu pada bagian root itu saya tambahkan empat sini agar dia bisa diakses gitu. Jadi kalau misalnya kita komenkan, nah, maka dia tidak akan bisa mengakses gitu. Nah, that request. Jadi kita harus menkomenkan kembali agar dia bisa berjalan. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pertemuan 11, use effect dan dynamic route. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.